Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum sahabat. 80 tahun yang lalu, sebuah kalimat lantang mengubah nasib jutaan orang Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bukan sekedar kalimat. Itu adalah puncak perjuangan yang menumpahkan darah dan air mata. Pintu penjara kolonialisme telah dihancurkan dan sebuah bangsa baru lahir. Kita merayakan momen itu sebagai akhir dari penderitaan. Namun, apakah benar itu akhirnya? Kemerdekaan bukanlah garis finish. Ia adalah garis start. Setelah 1945, perjuangan tak berhenti. Kita melawan kembali, mempertahankan kedaulatan dari pihak yang tak rela melepaskannya. Kita membangun fondasi sebuah negara. Tapi, tahukah kalian, tantangan terbesar bukanlah datang dari luar, melainkan dari dalam. Kita merdeka, kita berdaulat, tapi kenapa sumber daya alam kita justru lebih banyak dikuras oleh pihak asing? Mereka datang dengan modal. Kita menyebutnya seperti pahlawan. Tapi benarkah mereka pahlawan? Mereka mengeruk nikel, batu bara, dan emas kita. Sementara, sebagian besar keuntungannya kembali ke negara asal mereka. Kita hanya mendapat remah-remah. Kita bangga memiliki otonomi, tapi kebijakan ekonomi kita seolah diatur oleh bisikan-bisikan asing di balik pintu yang tertutup. Apakah kita benar-benar menguasai tanah kita sendiri? Atau kita sekedar berganti tuan dari penjajahan bersenjata menjadi penjajah berjas rapi? Kita memiliki kebebasan berbicara, memilih jalan hidup, dan berpendapat. Tapi coba tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar merdeka? Atau kita memenjarakan diri kita sendiri dalam jeruji ketakutan? Kita takut dianggap berbeda. Kita takut dikucilkan dari lingkungan. Kita takut melawan norma yang sudah usang. Kita terikat pada gembok yang tak terlihat, yang terbuat dari sosial dan validasi media sosial. Kita memilih pekerjaan yang tidak kita sukai. Kita memilih gaya hidup yang tidak kita inginkan. Kita menjual diri di dunia maya demi pengakuan yang semu. Apa gunanya merdeka jika kita hanya menjadi budak dari opini orang lain? Kita semua ingin bebas. Bebas melakukan apa saja yang bisa membuat kita bahagia. Namun, apakah kalian pernah berpikir bahwa kesenangan adalah sebuah penjajahan yang tak kasat mata, yang bisa terjadi pada siapa saja, termasuk diri kita sendiri? Kesenangan dan kebahagiaan kelihatannya berbeda tipis, namun itu sangat berbeda jauh. Kita bisa hidup tanpa aturan, cuma mengikuti apa yang kita inginkan sesuai kehendak hati kita. Tapi, apakah benar itu kemerdekaan sejati? Ketika kita terus mengejar kesenangan, seringkali kita justru jadi budak dari hasrat kita sendiri. Kita dipenjara oleh keinginan untuk lebih banyak kesenangan, untuk lebih banyak like, untuk lebih banyak pengakuan. Kebebasan itu hilang, digantikan oleh kebutuhan yang tak pernah puas. Kita dipenjara oleh kebebasan dan kebahagiaan yang semu, yaitu kesenangan. Cobalah kalian berpikir sejenak.
Kita bangga dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, di saat yang sama, jurang antara si kaya dan si miskin semakin dalam. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, tapi di bawahnya jutaan rakyat yang masih tinggal di atap seng yang bocor. Kue kemerdekaan yang seharusnya dinikmati bersama ternyata hanya dihabiskan oleh segelintir elit dan kroninya. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Di mana letak kemerdekaan ketika para elit politik yang kita pilih justru sibuk membuat kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri, kebijakan yang lahir dari ruang-ruang ber-AC, jauh dari realita rakyat yang harus membanting tulang. Mereka menjual janji manis, tapi yang mereka berikan hanyalah sistem yang menindas. Kita melawan penjajah asing, tapi kini kita dijajah oleh bangsa kita sendiri yang haus akan kekuasaan dan harta. Dan di negara yang konon berbineka tunggal ika ini, mengapa kebencian seolah menjadi hal yang dinormalisasi? Kita berteriak tentang persatuan, tapi kita memaksakan keseragaman. Kita hanya toleran pada mereka yang sama seperti kita. Bukankah kemerdekaan itu seharusnya menyatukan, bukan memisahkan? Apakah kebersamaan kita hanyalah ilusi yang rapuh? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya bisa pasrah? Tentu saja tidak. Perjuangan ini belum selesai, dan kitalah yang harus melanjutkannya. Kita harus sadar bahwa kemerdekaan sejati tidak akan diberikan. Ia harus direbut kembali setiap hari. Dan bagaimana caranya? Mari kita renungkan bersama. Mulai dari diri sendiri, dukung produk lokal, dorong transparansi dari pemerintah, tuntut akuntabilitas para pemimpin kita. Jadilah diri sendiri yang sejati, berani berpikir kritis, jangan mudah terpengaruh oleh tren yang memenjarakan, berani menolak jika itu tidak sesuai dengan hati nurani, dan kita harus bisa kontrol diri. Mulailah dengan empati. Berikan manfaat kepada sesama melalui pekerjaan atau usaha kita. Jangan hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Mari kita mendengarkan. Alih-alih menghakimi, bukalah pikiran untuk berdialog. Bela mereka yang terpinggirkan. Jangan anggap kemerdekaan sebagai hadiah. Anggaplah ia sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab untuk terus berjuang demi keadilan, demi kesetaraan, dan demi kebebasan yang sesungguhnya. Jadi, tanyakan pada diri kita, pada bangsa ini, apakah kita benar-benar merdeka, ataukah kita hanya merayakan sebuah narasi sejarah sambil terjebak dalam paradok-paradok yang kita ciptakan sendiri. Kemerdekaan sejati bukanlah kondisi. Ia adalah perjuangan tanpa akhir, perjuangan untuk meraih kedaulatan yang utuh, untuk kebebasan dari rasa takut dan belenggu sosial, untuk membangun keadilan yang merata, dan untuk merangkul perbedaan yang tulus. Lalu, apa arti sejati dari kemerdekaan bagi kalian? Tuliskan renunganmu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.